Khusus Polri akan mengumumkan jadwal pemeriksaan istri Verdi Sambo pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Keterangan Putri Chandrawati dinilai penting untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sejak kasus tewasnya Brigadir Joshua mencuat ke publik, Putri Chandrawati seolah menghilang dari peredaran. Kuasa hukum Putri beralasan istri sang jenderal masih trauma. Meski demikian, Putri pernah kedapatan mengunjungi Makobrimob untuk bertemu suaminya yang telah ditahan di sana. Satu-satunya momen kemunculan Putri ke publik ini justru mengundang kecurigaan netizen. Sejumlah pihak meragukan wanita tersebut adalah Putri Chandrawati. Wajahnya dinilai justru lebih mirip dengan pengacara Putri, yaitu Sarmauli Simangunsong. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak meminta Polri untuk segera menetapkan istri Verdi Sambo sebagai tersangka. Putri Chandrawati diduga telah berusaha menghalangi proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua, termasuk terlibat dalam upaya menyuap LPSK. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian udah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum, tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal, sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau permufakatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Tak hanya itu, Putri Chandrawati juga terancam pidana laporan palsu setelah kasus pelecehan seksual yang dilaporkannya dihentikan penyidikannya. Bareskrim Polri menyatakan tidak ditemukan unsur pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan oleh Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Brigadir Joshua akan melaporkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang membuat laporan palsu pelecehan seksual. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan IPW terkait dugaan kasus Sambo dengan DPR. Bank Indonesia luncurkan uang rupiah baru yang diklaim semakin sulit dipalsukan. Desain uang kertas baru tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Fazilah Khairunisa yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru. Kita awali iNews Sore dengan informasi terkait keluarga Brigadir Joshua yang siap menyerang balik dengan melaporkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang membuat laporan palsu pelecehan seksual. Kamarudin sini doa sore, nak pagi lah momennya. Tapi kemarin melaporkan Bu Pici. Betul. Jam 1. Itu kan bilang sama orang rumah tadi. Ini apanya itu? ATM-nya. Sambil mengawal kasus dugaan pembunuhan putranya, keluarga Brigadir Joshua membuka babak baru. Setelah meminta kuasa dari keluarga, pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak segera melaporkan kembali dugaan tindak pidana oleh Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Laporan dilakukan diantaranya terkait dugaan laporan palsu soal pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Selain itu, kuasa hukum juga akan melaporkan tindak pidana pencurian dan pencucian uang terkait pemindahan uang milik Brigadir Joshua oleh tersangka Verdi Sambo. Kemudian laporan lainnya terkait dugaan upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice tentang pemufakatan jahat dan kabar bohong. Gitu dia. Dalam rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa, karena kita
kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu Bang? Selain itu, ya itu aja, jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik, di mana beliau sama Ferdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar, dan laporan mereka itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya, maka itu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 5556. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian melakukan juga transaksi tindak pidana pencucian uang, jadi melanggar pasal 362 junto 365 junto undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Surat kuasa ketiga, mereka melakukan obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223 junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Kemudian surat kuasa yang berikutnya, mereka menyebar hoax atau menyebar informasi bohong, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi bohong dan juga memfitnah orang mati, yaitu melanggar pasal 321 KUH pidana, yaitu dengan mengatakan almarhum ini melakukan pelecehan seksual, itu fitnah terhadap orang mati. Surat kuasa berikutnya adalah surat kuasa tentang perbuatan melawan hukum, akan kami gugat secara Pemirsa, keluarga Brigadir Joshua meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Orang tua Brigadir Joshua mengaku barang yang sudah dikembalikan hanya pakaian almarhum. Pasca diamankannya sejumlah barang bukti dari Brigadir Joshua oleh penyidik Bareskrim Polri, orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Joshua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Dari sejumlah barang Brigadir Joshua yang disita untuk penyelidikan, yang telah dikembalikan oleh penyidik baru berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta pin emas penghargaan dari Kapolri Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu, Om? Iya. Belum ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Matanya untuk bukti. Harapan Om dengan diri itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan, ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami udah nasihati anak ini, mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Joshua pasca meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Joshua tidak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Dari Moro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti dugaan suap yang dilakukan Ferdi Sambo kepada LPSK. Sambo diduga menitipkan amplop kepada LPSK terkait permohonan perlindungan istrinya, Putri Chandrawati. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyelidiki dugaan percobaan suap yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. KPK mengapresiasi setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Benar, KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud.
Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan oleh KPK. Sebelumnya, tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK melaporkan Ferdi Sambo ke KPK. TAMPAK menilai tindakan Sambo termasuk kategori korupsi meskipun pihak LPSK menolak amplop titipan Sambo. Sementara itu, pihak LPSK menyebut KPK bisa mengungkap dugaan upaya suap melalui CCTV di kantor Propam Polri. Suap dimaksudkan untuk memuluskan pemberian perlindungan kepada Putri Chandrawati. Kuasa hukum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak juga meminta seluruh sandiwara yang dibuat Ferdi Sambo dan istrinya segera dibongkar. Jelas salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat, misalnya antara lain diduga melakukan penyuapan, ada yang 500 juta, ada yang 1M dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK juga melakukan percobaan penyuapan yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Selain itu, Indonesia Police Watch atau IPW meminta PPATK menelusuri aliran dana Ferdi Sambo yang diduga turut dinikmati sejumlah pihak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penembakan terhadap kucing-kucing di Sesko TNI Bandung, Jawa Barat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah netizen pun mengecam atas video kucing yang mati karena ditembak dengan senapan angin beredar di dunia maya. Melalui unggahan Instagram @rumahsinggahclaw membuat gempar media sosial setelah video tersebut memperlihatkan sejumlah kucing mati mengenaskan. Video tersebut memperlihatkan penemuan beberapa bangkai kucing dengan kondisi tubuh bersimbah darah di kawasan Sekolah Staf dan Komando TNI Martanegara, Bandung, Jawa Barat. Unggahan video ini pun telah mendapat ribuan komentar atas aksi keji yang diketahui dilakukan oleh seorang jenderal TNI berpangkat Brigadir Jenderal berinisial NA. Akun @rumahsinggahclaw pun memention ke akun Instagram milik Gubernur Jawa Barat dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa guna memproses pelaku penembakan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun turun tangan atas kejadian tersebut. Tim hukum TNI pun diterjunkan untuk memproses hukum Brigjen TNI berinisial NA. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati akan diperiksa tim Sus Polri. Nasib Putri pun bakal ditentukan besok. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Sore.